Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel ini. Jadi kali ini kita membahas mengenai polymorphism, yaitu pilar keempat di dalam object-oriented programming. Nah, polymorphism ini sangat erat ya ikatannya dengan inheritance. Jadi last time kita belajar tentang inheritance, sekarang kita belajar tentang polymorphism. To be honest juga ini adalah sebuah materi yang favorit ya bagi gua. Oke, jadi kita mulai aja. Oke, jadi polymorphism itu seperti ini. Jadi kemarin gue bingung ya menjelaskannya itu gimana, caranya pakai kata-kata ya. Paling gampang itu menjelaskan memakai contoh langsung gitu di coding langsung. Nah, tapi kemarin gue coba chat GPT, dia membuat kata-kata seperti ini ya. Jadi polymorphism di programming itu seperti kalian mempunyai gadget yang ajaib ya. Gadget yang ajaib yang kalian bisa ubah ke alat-alatnya berbeda, ke tools yang berbeda. Ya, tergantung kalian butuhnya apa. Sama seperti Swiss Army Knife. Jadi Swiss Army Knife itu kalau kalian lihat itu dia uh, seperti ini ya, Swiss Army Knife ya. Jadi dia punya banyak komponen di dalam. Even ada gunting, ada pisau, ada apa ini ya, kayak amplas gitu ya. Jadi tergantung kalian mau menggunakannya sebagai apa gitu. Jadi satu benda panjang itu kalian bisa eh jadi itu sebagai apa? Sebagai pisau, sebagai gunting dan lain-lain, gitu ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Contoh di nanti ya kita codingnya. Contoh kalian punya magical TV remote. Jadi TV remote ajaib ya. Nah, remote-nya ini bisa berubah, tombol-tombolnya bisa berubah dan fungsinya juga bisa berubah. Misalkan tombol power. Nanti bisa berubah-ubah tuh tombol power, tapi di satu button yang sama gitu ya. Nah, kalau kalian mau lihat TV, jadi dalam satu benda yang sama itu, ini bekerja seperti TV remote biasa gitu ya. Tapi ketika kalian mau bermain game, buttonnya itu berubah jadi game control. Jadi di satu button itu, misalkan tombol power ya, di TV. Nah, tombol powernya itu nanti jadi, misalkan tombol power stick ya, stick game control. Jadi seperti itu. Bisa berubah-ubah gitu ya. Dan kalau kalian mau mengenalkan musik, itu bisa berubah jadi musik controller. Contohnya misalkan eh seperti ini ya, bisa di TV kan ada atas bawah kiri kanan ya. Misalkan atas bawah itu sebenarnya untuk mengganti channel TV gitu contohnya. Tapi kiri kanan itu untuk mengubah volume. Nah, misalkan kalian mau mengubah remote itu jadi musik controller. Nah, yang atas bawah itu bisa aja kalian gunakan eh untuk pindah lagu, sedangkan yang kiri kanan bisa aja untuk volume. Segitu ya. Nah, ini tuh mirip-mirip halnya seperti polymorphism. Ya. Jadi sekarang kita lihat contoh konkretnya, contoh realnya seperti ini. Jadi ada tiga ya tadi ya, ada remote TV, ada game controller, PS5 ya ini ya, dan ada music controller di sini. Nah, tapi semua kan adalah remote ya. Jadi tetap menggunakan prinsip di video sebelumnya inheritance yaitu is a. Ya, jadi misalkan ini TV remote is a remote, benar kan ya? Jadi terus game controller is a remote, benar kan? Terus music controller is a remote. Jadi semuanya adalah remote. Jadi ini tuh yang versi lebih spesifiknya aja ya, TV remote, game console, terus music controller seperti itu. Nah, kita bisa declare kelasnya seperti ini ya, public class remote. Terus kita misalkan punya satu method ya di sini, press power button gitu. Kita s out aja, system out println. Nah, terus di anak-anaknya nih, di subclassnya, itu ada yang namanya TV remote, ya kan? Dia extends ke remote. Oke, udah paham ya sampai sini ya. Karena kita udah belajar di materi sebelumnya. Terus, nah ini override ya berarti ya. Karena ini sama persis nih dengan ini nih. Kemudian yang ini juga sama ya di override, ini juga sama di override. Jadi seperti itu ya, polymorphism. Kalian masih belum tahu kan maksudnya polymorphism apa? Ini bukannya inheritance biasa gitu. Oke, ini belum masuk polymorphism ya. Polymorphism akan ada di slide berikutnya. Nah, tapi
Gue mau coba praktekin dulu. Jadi gue mau coba kopas ini dulu ke IDE kita ya. Oke. eh Tadi apa? Remote. Oke. Terus tadi press power button ya. Press power button. S out-nya mau apa? Power button press gitu aja ya. Nah, di sini kan power button press. Tapi kalau kita override ke masing-masing ini, masing-masing subclassnya, dia akan ngeprint hal yang berbeda gitu ya. Untuk membedakan aja gitu antara subclass satu dengan subclass yang lain, antara satu saudara dengan saudara yang lain gitu ya. Oke, ini remote udah jadi, terus kita bikin yang TV remote tadi ya. TV remote. Nah, ini kan dia extend ke remote. Kemudian ya, karena ini override. Terus, nah kalian bebas ya mau pakai override di sini atau enggak. Tapi supaya aman pakai override. Kenapa? Karena ya udah gue jelaskan di video sebelumnya ya di inheritance. Oke, ini udah benar ya TV power button pressed. Terus kita lanjut ke game controller remote. Bener kan ya? Game console ya, musik controller. Oke. Game console ya. Gua delete dulu. Game console remote. Dia extends ke remote. Oke. Oke. Musik controller remote. Override. Oke. Oh ya, lupa extends ke remote. Oke, jadi next slide ya. Nah, next slide. Kalian ya coba lihat ini dulu aja ya. Yang ini sama yang ini dulu. Oke. Nah, yang ini kalau kalian lihat di sini ada tipe remote ya. Dan namanya TV remote di sini nama variabelnya atau nama objeknya. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini ini bisa kita kasih new TV remote di sini. Ntar, gue lupa inheritance, gue pernah kasih contoh nggak ya? Oh, kayaknya belum. Jadi mungkin kalian bingung ya. Ini kan remote, tapi di sini TV remote kan nggak cocok gitu. Kenapa bisa? Karena itu tadi, karena namanya polymorphism ya, atau namanya inheritance juga. TV remote adalah remote. Jadi kalau gue kasih, jadi TV gimana ya? Jadi TV remote ini adalah remote, bener kan? Ini kan is a ini. Jadi ini aman untuk ke sini. Tapi kalau dibalik ke aman ya, misalkan nih TV remote, tapi kita new-nya new remote itu nggak aman karena kebalik. Jadi yang sebelah kiri ya, jadi penampungnya itu harus yang lebih umum, sedangkan yang dimasukkan harus lebih khusus gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini semua bisa didefinisikan pakai remote, meskipun ini nanti beda-beda nih constructor-nya. Jadi nanti ini objeknya berbeda, tapi karena dia di satu parent yang sama, maka dia bisa kita define semuanya remote di sini. Seperti itu ya. Ini mau diresapi baik-baik karena di materi-materi berikutnya kita akan sering pakai polymorphism seperti ini ya. Seperti itu ya. Jadi gue ulangin lagi wadahnya ya atau variabelnya itu boleh lebih general daripada yang dimasukin daripada konstruktornya. Seperti itu. Oke. Terus kita bisa power up lagi ya fitur polymorphism ini dengan cara seperti ini ya. Kita bisa pakai array di sini. Jadi cara define array di Java sama C itu agak berbeda ya. Jadi di Java itu array itu termasuk tipe data. Jadi remote array ini array of remote, namanya adalah remotes gitu ya. Lebih menurut gua jauh lebih enak pakai Java sih untuk masalah array ini. Lebih nggak membingungkan gitu. Karena di Java nggak ada namanya pointer guys. Gitu ya. Nah, terus ini kita bisa define isi-isinya. Oke, isi remote ke 0 ya. Kalau array kan ingat dia selalu mulai dari 0. Jadi remote ke 0, dia nih TV remote.
Terus remote ke satu dia game console remote, remote ketiga dia musik control remote. Ya, kenapa bisa seperti ini? Bukannya di array itu harus satu tipe data yang sama. Ya itu benar, ya. Jadi satu array harus tipe data yang sama. Tipe datanya adalah remote di sini ya. Tipe datanya remote di sini. Kemudian isi-isinya itu ya lu bisa macam-macam ya. Yang penting harus lebih spesifik daripada wadahnya. Itu. Nah, power up-nya tuh di sini, teman-teman. Jadi kita bisa looping di remote itu, ya. Terus kita bisa panggil function yang sama gitu. Method yang sama. Dengan method yang sama ini, nanti dia outputnya bisa beda-beda gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama kan TV remote nih. Ya udah berarti TV remote dot press power button, yaitu TV power button press gitu ya. Harusnya TV power button is press gitu ya. Ini agak salah nih grammarnya. Nah, terus game console remote juga sama. Dia kan yang kedua nih, item kedua. Kalau di array ke satu ya. Nah, di dot press power button gini dengan metode yang sama, dia bisa ngeprint ini. Analoginya sama seperti remote tadi ya, dengan button power yang sama, ya, dia bisa melakukan hal yang berbeda-beda gitu. Tergantung kita maunya apa. Gitu sih. Jadi ya tergantung subjeknya, tergantung objeknya objeknya tuh spesifiknya apa dengan metode yang sama, dengan functionality yang sama, dia bisa melakukan hal-hal yang berbeda. Gitu ya. Oke, coba kita praktekin aja. Karena kalau gini doang kayaknya nggak enak deh. Oke, kita coba bikin tadi ya, remotes, gitu. Terus di sini kita define satu-satu ya, TV remote. Terus, ya BTW gini juga bisa. Jadi gua coba bikin yang berbeda aja ya, biar enak. Jadi di sini mungkin TV remote, game konsol remote. Terus tadi apa? Musik control remote. Nah, jangan lupa ini pakai array ya. Jadi definisi arraynya kayak gitu. Terus kita masukin aja nih satu-satu variabelnya. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita loopingnya. Nah, enaknya di Java juga array itu bisa langsung pakai dot length seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung tahu jumlahnya berapa. Kalau di C kan kita harus ada variabel lain lagi sebagai counter atau yang menampung nilai size array itu berapa gitu. Oke, jadi bisa langsung seperti ini, dot press power button. Kita coba jalanin. Oke, benar ya. TV power button press, game console power button is press, musik control power button is press. Jadi seperti itu. Contoh power up lagi, ya. Power user ya. Contohnya seperti ini. Kita ada kelas engineer ya. Seperti tukang ya, misalkan mau benerin remote gitu. Nah, dia kan bisa apa ya? Tukang itu kan bisa melakukan kerja yaitu tes remote. Remote-nya mau dites gitu. Dites dengan cara apa? Dengan cara press power button. Gitu ya. Oke, terus kita bikin engineer di sini. Terus kita bikin game console remote. Terus kita juga bikin ini, TV remote. Terus ini remote biasa ya, parent-nya. Nah, dengan kayak gini, dia juga bisa dimasukin ke dalam parameter ya, sebagai argumen di sini. Gitu. Tapi di sini cuma satu remote gitu ya. Tipe datanya cuma remote, tapi kita bisa masukin beberapa macam tipe data di sini. Yang di atas ini ada game console remote, terus TV remote, terus remote doang gitu ya. Jadi berbagai macam bentuk kita bisa langsung masukin dalam satu argumen yang sama gitu ya. Dalam satu remote yang sama ini. Ya kalian coba sendiri aja ya. Kalian coba-coba sendiri di IDE kalian. eh bakal keluar seperti apa ya kalau gini ya. Jadi gitu. eh Kemudian apa lagi ya? Oh ya, polymorphism itu artinya adalah poly itu adalah banyak, morphism itu adalah bentuk ya. Jadi banyak bentuk.
Sama seperti remote ya. Remote ada banyak bentuk, ada TV, ada game, ada musik, seperti itu ya. Oke, itu untuk polymorphism. Ini sebenarnya nggak singkat ya, tapi mungkin kalian harus benar-benar apa ya? Harus benar-benar tertanam di otak nih, maksudnya apa polymorphism itu. Jangan sampai kalian lanjut ke materi berikutnya tanpa mengerti ini lebih dalam lagi. Maksudnya tanpa mengerti ini benar-benar ngerti gitu ya. Kalau kalian mungkin kurang ngerti, ya sorry, bisa nambah pengetahuan di source yang lain di internet ya. Oke, jadi nextnya kita akan membahas abstract class dan ini sangat erat hubungannya dengan polymorphism. See you in the next video. Bye.